Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 190920338 dari kelas tambang B. Saya merupakan mahasiswi Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Megawati SSI MSI dengan mata kuliah Kimia Dasar 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu unsur yang ada di tabel periodik unsur, yaitu aurum, logam emas. Yang akan dibahas pada video kali ini, pertama asal mula dan sumbernya, kedua sebarannya di alam, dan ketiga pemanfaatannya. Baiklah, emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au, aurum. Sebuah logam transisi trivalen dan univalen yang lembek, mengkilap kuning, berat, dan daktil. Emas tidak beraksi dengan zat kimia lainnya, tetapi terserang oleh klorin, dan aqua regina. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan deposit aluvial. Emas ini digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan. Penggunaan emas di dalam bidang monitor dan keuangan berdasarkan elimoter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia. Meskipun secara resmi di perusahaan komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Untuk penggunaan emas dalam bidang monitor, lazimnya berupa pilion atau bata emas dalam berbagai satuan berat gram sampai dengan kilogram. Tingginya nilai potensi reduksi emas melibatkan logam ini selalu terdampak di alam dalam keadaan bebas. Secara kimiawi, emas tergolong lunak sehingga disebut logam mulia. Emas tidak bereaksi dengan oksigen dan tidak terkorosi di udara dan kondisi normal. Emas mempunyai karakteristik lunak, elastik guna dibentuk, memiliki warna yang menarik, mengkilap, dan tidak mudah memudar, dan daya konduksi listrik tinggi sehingga emas memiliki banyak kegunaan. Namun, karena emas salah satu logam yang keberadaan alamnya sangat langka, menjadikan sebagai logam yang sangat berharga. Asal mula penemuan emas dan sumbernya. Di Mesir, pada peradaban Mesir kuno, emas pun mulai dikenal dan juga dijadikan sebagai simbol untuk menjadikan status seseorang. Perhiasan menghiasi orang yang hidup dan menawarkan perlindungan terhadap orang yang mati, yang bisa digunakan di alam arka Madamunuboko, menunjukkan bahwa 143 artikel perhiasan emas, semua dalam keadaan baik setelah hampir 3000 tahun. Romawi. Untuk orang-orang Romawi, emas tidak hanya untuk dijadikan perhiasan, tetapi untuk digunakan sebagai mata uang. Emas telah digunakan dalam koin pada abad ke-6 Masehi, tapi perak selalu lebih banyak digunakan secara luas di sana. Renaissance. Pada abad pertengahan, begitu kuat orang menambahkan emas hingga lahir ilmu alkemis dengan tujuan membuat emas manusia modern berhasil mencapai cita-cita itu dengan mengekspor emas dalam air laut yang mengubah imbal atau merkurium menjadi emas dalam mempercepat artikel. Namun emas yang baik tetaplah emas alamiah yang tetap ditambang. Columbus. Awal tahun 1500-an, Raja Ferdinand dari Spanyol menetapkan prioritas pada para Poinstetudel, penakluk hambanya yang akan berangkat mencari dunia baru. Bawalah pulang emas. Perintahnya kepada mereka, kalau bisa dapatkan semanusiawi mungkin, tapi apapun resikonya, bawalah emas. Cerita sang raja tersebut menjadi awal pemusnahan peradaban Aztec dan Inca. Asante. Emas dari Afrika telah menjadi sumber kunstaruk, termaksud untuk pada emas di seluruh emas di Mediterania. Endapan emas Afrika Barat terdapat pada kerikil sungai yang tersebar di seluruh wilayah Ghana. Mereka menghasilkan beberapa wujud emas, biasanya digunakan metode pengutoran, perunggu,
Menggunakan inti tanah liat dan lapisan lilin ditempatkan dalam cetakan. Teknik ini dikenal di Afrika Barat selama berabad-abad. Sebarannya di alam. Emas mempunyai beberapa sifat unik. Pola sebaran keterdapatannya di alam berbeda dengan jenis logam lainnya. Sebaran bongkah-bongkah batu berukuran besar di bagian hulu sungai mengecil ke arah hilir merupakan fenomena yang lazim kita temui. Akan tetapi, kondisi sebaliknya dapat terjadi pada emas. Di bagian hilir didapatkan bungkal emas berukuran besar, sementara pada batuan primer sebagai sumber emas di bagian hulu, butiran emasnya berukuran halus, bahkan umumnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Indonesia memiliki banyak perusahaan yang bergerak di dalam bidang penambangan emas, seperti Bernoe Gold Corporation, yaitu perusahaan tambang emas yang melakukan kegiatan penambahan emas di Pulau Kalimantan. Perusahaan ini berkantor pusat di Toronto, Kanada. PT Freeport Indonesia yang merupakan perusahaan tambang emas di Amerika Serikat. Perusahaan ini melakukan kegiatan penambangan di Provinsi Papua. Kalimantan Gold Co. Ltd. merupakan perusahaan tambang emas dan tembaga. Perusahaan ini berada di Palangkaraya, Kalimantan Selatan. PT Kelian Equatorial Mining adalah perusahaan tambang emas pit terbuka yang melakukan kegiatan penambangan di Kelian, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan ini berkantor pusat di Balikpapan. Manfaatnya, emas merupakan salah satu jenis mineral yang memiliki banyak manfaat. Jenis mineral ini dapat digunakan sebagai bahan konduktor, pengantar panas di beberapa jenis alat elektronik. Namun, kegunaan emas yang utama adalah sebagai bahan perhiasan, berupa kalung, emas, cincin, dan lain sebagainya. Jadi, secara garis besar, emas memiliki berbagai manfaat untuk kehidupan manusia. 5 manfaat emas dalam berbagai industri, yaitu 1. Konduktor dalam ponsel pintar. Emas banyak digunakan dalam industri pembuatan ponsel karena merupakan konduktor ideal. Emas juga tidak mudah berkarat, sehingga cocok untuk membuat barang-barang elektronik cerdas yang memiliki banyak fungsi canggih. Selain ponsel, emas juga digunakan dalam industri pembuatan GPS, PDA, kalkulator canggih, dan sejenisnya. 2. Penambal gigi. Emas merupakan salah satu logam ideal untuk mengisi tambalan gigi, walaupun hanya mungkin agak mahal. Manfaat emas sebagai tambalan jauh melebihi harganya. Selain tidak berkarat, emas juga tidak mudah terlarut dan tertelan, serta cocok untuk Anda yang mudah mengalami reaksi alergi terhadap jenis-jenis logam tertentu. 3. Pemantul radiasi sinar matahari dan dalam kaca. Emas kerap dicampurkan ke dalam bahan pembuatan kaca khusus mulai dari kaca tebal di gedung-gedung bertingkat sehingga pelindung helm astronaut. Dari segi estetis, campuran sedikit emas dalam kaca gedung bertingkat akan menghasilkan warna yang kaya. Manfaat lainnya yang penting adalah sebagai pemantul radiasi sinar matahari. Selain menjaga gedung tetap sejuk, kaca yang dicampurkan emas ini juga membantu melindungi mata serta kulit astronaut saat di luar angkasa. 4. Pelapis bangunan. Bangunan emas sebagai pelapis bangunan telah populer sejak dulu dan buktinya terlihat dari berbagai bangunan bersejarah dengan ornamen atau lapisan emas. Selain menambahkan keindahan, lapisan emas juga membuat bangunan tampak indah lebih lama karena sifatnya tidak mudah berubah warna atau cacat. Sifat emas yang mudah dibentuk juga membuatnya ideal untuk melapisi bangunan yang memiliki banyak detail dalam strukturnya. 5. Sirkuit dan pelumas untuk kendaraan luar angkasa. NASA menggunakan emas untuk berbagai elemen pada pesawat luar angkasa.
Lapisan pada permukaan pesawat luar angkasa menggunakan emas untuk menangkal radiasi berlebihan. Emas juga digunakan dalam sirkuit berbagai mesin di dalam pesawat luar angkasa, karena sifatnya sebagai konduktor yang baik serta anti karat. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.